Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Gilang. Pasti teman-teman sering ya ke taman wisata. Apalagi ke Dufan. Oh, mungkin sebagian besar belum pernah Dufan. Tapi akhir-akhir ini FYP Mas Gilang banyak juga wisata di Dufan. Namun kali ini Mas Gilang tidak membahas Dufan. Kita akan membahas wisata-wisata yang terbengkalai. Kalian tahu kan wisata Chernobyl yang ada di Jepang yang sebelumnya itu sempat rame banget. Dan ternyata pasca ledakan wisata Chernobyl harus dihentikan karena radiasi yang sangat tidak bisa dibendung. Ternyata bukan hanya di Jepang, di Indonesia juga banyak banget tempat-tempat wisata yang dulunya besar banget tapi sekarang sudah terbengkalai. Yang pertama yaitu Taman Festival Sanur Bali. Taman Festival Sanur Bali sebelumnya terletak di Denpasar Timur, Denpasar, Indonesia. Taman ini pernah menjadi taman terbesar di Indonesia saat itu. Taman Festival Sanur Bali ini didirikan pada tahun 1997. Taman Festival Sanur Bali ini aslinya lengkap banget dari wisata alam, kebun binatang, dan wisata yang menyediakan berbagai wahana permainan. Bisa dibilang wisata itu saat itu lengkap banget pada zamannya. Namun sayangnya cuma bertahan 2 tahun. Karena apa? Karena tidak punya uang. Benar, karena tidak punya uang. Karena waktu itu krisis moneter yang terjadi waktu itu mengakibatkan Taman Festival Sanur Bali yang dulunya sangat megah itu hanya bertahan 2 tahun. Sampai tahun 1999. Dan ditinggalkan terbengkalai begitu saja. Lah, setelah itu tahun 2012, Taman Festival Sanur ini mengalami kebakaran yang sangat luar biasa. Sehingga saat ini itu menambah kesan angker yang sangat horor. Eman banget loh. Padahal seharusnya Taman Festival Sanur ini menjadi destinasi wisata di Pulau Bali. Namun sekarang juga masih dibikin wisata. Namun bagi peminatnya beda lagi, bukan anak-anak tapi peminat wisata horor. Soalnya di situ wah, angker banget. Cobalah bagi teman-teman yang suka wisata horor bisa langsung ke sana. Yang kedua yaitu Kampung Gajah Wonderland. Pasti teman-teman dulu itu sempat viral banget. Dulu bahkan sampai ada di iklan-iklan TV. Waktu kecil saya masih ingat itu. Namun ternyata Kampung Gajah Wonderland yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini berhenti pada tahun 2017. Kenapa berhenti? Karena saat itu mengalami penurunan omset. Sehingga finansial untuk menutupi biaya operasional itu sangat kurang. Dan diputuskan pada tahun 2017 mengalami gulung tikar. Padahal itu, wah, Kampung Gajah, bagi yang pernah di sana itu keren banget loh. Ada lengkap, bisa dibilang di situ lengkap banget. Dari wisata alamnya, apalagi di situ di pegunungan bagus banget. Ada wahana buat family, ada boogie card, ada go-kart, pokoknya di sana lengkap banget. Tapi sayang banget pada tahun 2017 ditinggalkan begitu saja. Yang ketiga, Bounty Beach Bungalows yang terletak di Gilimeno, Nusa Tenggara Barat. Bounty Beach Bungalows ini terdapat di pantai pribadi yang jauh banget dari hiruk-pikuk perkotaan. Karena dari itu, wisata ini sempat ramai dan sempat menjadi idaman lah, apalagi yang baru honeymoon ya. Ternyata pada tahun 2002 wisata ini ditutup. Juga dengan alasan yang sama dengan sebelumnya karena finansial. Dan sekarang wisata ini terbengkalai menyisakan meja, kursi, dan bangunan sana masih tersisa. Sontak keadaan itu membuat aura di sana sangat menyeramkan. Bahkan banyak juga yang berkunjung di sana ditemui oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Yang keempat yaitu Pondok Indah Bedugul. Atau sering dikenal oleh masyarakat, bahkan kalangan luas yang suka misteri itu pasti tahu. Dikenal dengan Ghost Palace. Terletak di Tabanan, Bali.
Namun, Ghost Palace ini mempunyai dua versi cerita. Versi cerita yang pertama yaitu tempat ini aslinya tempatnya kan seperti hotel megah mewah yang menyediakan berbagai sarana prasarana di tempat tersebut. Versi yang pertama itu bilang bahwa pembangunan ini sudah selesai namun belum sempat beroperasi. Namun versi kedua beda lagi, mengatakan bahwasanya Ghost Palace ini sebelumnya sempat beroperasi dan sangat ramai saat itu. Namun tidak ada alasan jelas di sini, tempat itu ditinggalkan pada tahun 1990-an. Bagian eksterior dari gedung ini masih terlihat sangat kokoh, bahkan dan bagian interiornya itu juga masih banyak ditinggal di situ. Jadi sampai sekarang pun belum tahu alasan kenapa itu ditinggalkan. Namun ada versi juga, ini namun versinya kurang terlalu kuat, bahwa ada yang bilang satu persatu orang yang pernah berkunjung di sana diganggu oleh makhluk tidak kasat mata. Bayangkan coba teman-teman, kalian lihat bangunan sangat besar, namun itu sudah terbengkalai. Bahkan meskipun di sore hari itu sudah kelihatan gelap banget di sana. Wah, suasana di sana udah sangat mencekam dan bikin bulu kuduk merinding. Yang kelima yaitu kolam renang Singandaru yang terletak di Serang, Banten. Kolam renang Singandaru ini sempat menjadi ikon kota Serang, Banten. Dan namun sayangnya pada tahun 1980 kolam renang Singandaru ini terpaksa ditutup karena banyak sekali kejadian di sana. Usut punya usut, ternyata di sana terdapat makhluk halus yang bersosok anak kecil. Anak kecil yang renang di sana itu ditarik sampai tenggelam dan meninggal. Sampai sekarang belum ada data berapa anak kecil yang sampai meninggal. Mungkin karena saking seringnya itu menjadi alasan utama ditutup. Dan sekarang kondisi kolam renang Singandaru sudah tertutupi ilalang-ilalang dan pepohonan yang sangat besar. Namun, anehnya air di situ itu masih ada. Kemungkinan besar kalau Mas Gilang menyimpulkan itu kemungkinan besar itu air hujan karena airnya sangat keruh. Dan otomatis yang paling ada cekungan, apalagi kolam renang itu kan mester ya, nggak ada tempat untuk pembuangan dan tidak ada yang buka, otomatis kalau hujan kan jadi penuh. Dan sampai sekarang keruh. Yang keenam yaitu Villa Hantu. Villa Hantu ini terletak di NTB, tepatnya di Pantai Setanggi. Jadi Villa Hantu ini terletak di sana tuh ada tebing ya. Jadi di pinggirnya tebing. Namun sebenarnya Villa Hantu ini belum sempat beroperasi dan belum selesai pembangunannya karena dianggap wilayah tersebut berbahaya. Pada saat itu tuh tidak ada yang bilang berbahaya karena apa itu? Karena mistis ya, namun berbahaya karena struktur tanah di sana kan tebing. Jadi bahaya untuk rawan longsor. Namun ternyata tempat itu juga menyimpan beribu misteri. Dan banyak orang sekitar sana juga menyaksikan bahwasannya ada banyak makhluk halus itu. Makanya villa tersebut dijuluki Villa Hantu. Anehnya ya, tapi Villa Hantu sekarang anehnya ini malah sedang viral-viralnya karena di Villa Hantu tersebut itu jika ada sunrise dan sunset itu spotnya bagus banget. Jadinya sekarang itu malah tambah rame. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu Taman Remaja Surabaya. Bagi arek-arek Surabaya pasti tidak asing dengan Taman Remaja Surabaya ini. Taman Remaja Surabaya ini terletak di Tambak Sari, Surabaya. Dan waktu dulu itu sempat rame. Namun sayangnya pemerintah setempat atau pemerintah Surabaya itu menutup karena ketidaksesuaian bangunan yang ada di sana. Aslinya Taman Remaja Surabaya itu menyediakan wahana yang sangat lengkap dari roller coaster, ada bom car. Pokoknya wahana buat anak-anak di sana lengkap banget. Namun tidak ada alasan yang jelas sampai sekarang taman tersebut ditutup oleh pemerintah. Bahkan sampai sekarang itu terbengkalai dan meninggalkan kesan mistis. Nah, tadi berbagai kisah dari wisata-wisata terbengkalai. Tadi ada 7. Bagi teman-teman yang suka wisata horor, itu mungkin tadi bisa jadi referensi bagi teman-teman. Lah,
Namun, untuk teman-teman yang masih pengen wisata yang asik dan cocok banget untuk keluarga, Mas Gilang punya rekomendasi, yaitu Waterboom Trio G. Waterboom Trio G menyediakan berbagai wahana untuk keluarga. Dari kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, pokoknya lengkap banget deh. Dan pastinya dengan harga yang sangat murah. Dengan cuma bawa uang 15.000, kalian bisa menikmati wahana yang terdapat pada Waterboom Trio G. Jangan lupa ya, nanti teman-teman bagi yang pengen ke wahana Waterboom Trio G, nanti bisa lihat deskripsi di bawah. Nanti tak kasih alamatnya. Google Map, nanti langsung ke arah Waterboom Trio G. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Bagi teman-teman yang punya saran mau konten apa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Mas Gilang, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.